Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam BIMTEK Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita masuki pelajaran 2 asinkronus, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi bersama Adi Respati, Kepala Program Teknoedu Websis for Edu, Tangguh Berpikir Kritis dan Teknologi. Apa itu berpikir kritis? Kata berpikir kritis sudah menjadi kosakata harian kita. Dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid mereka, bukan hanya sebagai kemampuan tetapi sebagai keterampilan. Namun demikian banyak dari kita yang tidak sadar apa sebetulnya berpikir kritis. Critical Thinking (ORG) mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir dan aktif dalam membuat konsep dan menerapkan, menganalisis, mensintesis dan atau mengevaluasi informasi. Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda atau tidak setuju. Perhatikan bahwa setiap kata kunci dalam berpikir kritis adalah kosakata kita sehari-hari. Untungnya ini membuat berpikir kritis mudah dipahami dan dipelajari. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis. Namun demikian, untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat dan akhirnya semakin menjadi insting. Saya jadi sadar, saya jadi terpikir sebagai teknik latihan berpikir kritis. Praktek ini terdiri dari 2 komponen. 1. Observasi, diekspresikan lewat pernyataan saya baru sadar bahwa. 2. Insight, diekspresikan lewat pernyataan saya jadi terpikir bahwa jangan-jangan pantesan. Latihan ini sangat sederhana, hanya menuntut 2 syarat. Anda harus 1. Menjadikannya sebagai kebiasaan Anda dulu. 2. Mendemonstrasikan di hadapan murid. 3. Mengintegrasikan kebiasaan ini dalam tugas murid. Apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah mitra yang sangat tepat untuk mempraktekkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa dalam aplikasi yang Anda gunakan yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Pastikan murid mempraktekkan saya sadar, saya berpikir. Di berbagai kesempatan murid menggunakan teknologi. Ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online di chat grup, ketika memberikan komentar di LMS dan lain-lain. Kita menuju ke penilaian tengah. Kuis penilaian tengah, pelajaran kedua. Kuis ini terdiri 5 butir pertanyaan dan harus mencapai minimal 70% benar jawaban. Apa produk berpikir kritis? A. Penilaian dan keyakinan. B. Solusi. C. Konsep. D. Gagasan baru. Jawabnya adalah A. Penilaian dan keyakinan. Nomor 2. Apa itu berpikir kritis? A. Merumuskan solusi terhadap suatu masalah. B. Membuat konsep dan mengkomunikasikannya pada orang lain. C. Menciptakan gagasan yang baru dan bermanfaat. D. Memutuskan apakah menerima atau menolak atau menunda suatu pernyataan. Jawabnya adalah D. Memutuskan apakah menerima, menolak atau menunda suatu pernyataan. 3. Apa itu berpikir kritis? A. Merumuskan solusi terhadap suatu masalah. B. Membuat konsep dan mengkomunikasikannya pada orang lain. C. Menciptakan gagasan yang baru dan bermanfaat. D. Memutuskan apakah menerima, menolak atau menunda suatu pernyataan. Jawabnya adalah D. Memutuskan apakah menerima, menolak atau menunda suatu pernyataan. Nomor 4. Pernyataan yang benar tentang berpikir kritis. Setiap orang mampu berpikir kritis. B. Ada orang yang tidak bisa berpikir kritis. C. Setiap orang terampil berpikir kritis. D. Semua jawaban benar. Jawabnya adalah A. Setiap orang mampu berpikir kritis. Nomor 5.
Apa hubungan antara berpikir kritis dengan praktek saya sadar saya berpikir atau SSSP? A. SSSP adalah praktek berpikir kritis. B. SSSP adalah pemasan untuk siap berpikir kritis. C. SSSP tidak ada hubungannya dengan berpikir kritis. D. Semua jawaban benar. Jawabnya adalah B. SSSP adalah pemasan untuk siap berpikir kritis. Nilai 100. Belajar mandiri kita lewati tentang berpikir kritis. Latihan mandiri pelajaran 2, saya sadar saya berpikir. Penilaian akhir. Kuis penilaian akhir. Kuis ini tidak ada 5 butir dan harus mencapai minimal 70%. Tujuan utama pernyataan saya menjadi sadar adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam A. Insight, B. Emosi, C. Ingatan, D. Observasi. Jawabnya adalah D. Observasi. Tujuan utama pernyataan saya menjadi terpikir adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam A. Emosi, B. Ingatan, C. Observasi, D. Insight. Jawabnya adalah D. Insight. Dalam bentuk apa saja guru bisa merhatikan saya sadar saya berpikir? Semua jawaban benar, sesering mungkin menyisipkan dalam ucapan pemaparan materi ajar, sesering mungkin menyisipkan dalam umpan balik tugas murid, menjadikan penilaian tugas murid misalnya di presentasi. Jawabnya adalah A. Semua jawaban benar. Apa yang ingin dilatih melalui berpikir kritis dan praktek saya sadar saya berpikir? A. Hindari menerima atau menolak suatu gagasan atau klaim terlalu cepat. B. Selalu siap berpikir divergen sebelum mengambil keputusan. C. Jika terlalu banyak yang luput dari observasi, akan banyak juga insight yang saya dapat. Jawabnya adalah D. Semua jawaban benar. Jawabnya adalah D. Semua jawaban benar. Nomor 5, mana yang bisa menjadi stimulus untuk mempraktekkan topik pelajaran, lirik lagu pop, alur cerita film desain? Semua jawaban benar. Jawabnya adalah semua jawaban benar. Finish. Dapatkan nilai 80. Demikian tadi kuis pada pelajaran yang kedua asinkronus critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.